Halo, Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Sanas Pahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya mau ngomongin soal majalah sastra atau media sastra, khususnya puisi lah kira-kira. Kenyataannya, majalah sastra itu tidak pernah menjadi penerbitan yang besar. Gak pernah bisa mengalahkan tabloid hiburan misalnya, atau politik. Atau kalaupun dia ada di koran yang oplahnya besar, maka halaman sastra itu hanya menjadi bagian kecil yang mudah sekali dihapus, mudah sekali dihilangkan. Mingguan, tidak tiap hari juga. Jadi ya kebutuhan publikasi karya sastra itu memang tidak perlu banyak. Kompas misalnya kan hanya memuatnya di edisi akhir pekan. Koran Tempo juga memuatnya di edisi akhir pekan. Rata-rata seluruh majalah koran umum itu apabila dia punya halaman sastra diletakkan atau diterbitkan dipilih hari akhir pekan yang pertimbangannya katanya orang lebih santai, orang lebih punya waktu untuk membaca di antara riuh iklan dan berita-berita politik, kriminal dan lain-lain itu gitu. Sekali lagi itu mudah sekali dihilangkan. Jadi saya lupa siapa yang pernah bilang gitu, rubrik sastra itu kayak apa ya, makhluk yang nyasar di habitat yang bukan tempatnya. Rubrik sastra di koran umum maksud saya gitu. Selalu kita bicara soal kita perlu majalah khusus sastra, dan itu nggak pernah majalah yang besar gitu di mana-mana, juga di Indonesia gitu. Horizon itu nggak pernah lebih dari 5.000 katanya rata-rata. Bayangin Horizon yang selegendaris itu, dan akhirnya tutup juga kan, nggak bisa mempertahankan kehidupannya gitu. Secara ekonomi nggak bisa dipertahankan gitu. Sedih. Pujangga Baru yang melahirkan angkatan Pujangga Baru itu konon nggak pernah lebih dari 1.000 eksemplar. Bayanginlah koran sebesar, majalah dengan sejarah sementereng itu gitu, pengaruh pada sejarah sastra Indonesia sebesar itu juga nggak besar kan untuk ukuran berapa banyak orang Indonesia gitu, rakyat Indonesia gitu. Balai Pustaka kayaknya menerbitkan 3 majalah tuh, majalah kebudayaan gitu, bulanan dalam bahasa Sunda, Jawa, dan bahasa Melayu pada saat itu kan. Mungkin besar oplahnya ya, karena itu kan didanai oleh negara pada saat itu. Jadi ada komite bacaan rakyat itu kan gitu. Mungkin besar gitu. Ya, tapi lagi-lagi negara ya, hanya akan besar kalau negara yang ikut campur tangan dan punya misi tertentu gitu, yang mungkin bisa di luar kepentingan sastra gitu. Hari ini gimana? Hari ini koran Tempo misalnya tidak cetak lagi, tapi edisi digitalnya masih sebagus edisi cetaknya. Kontennya ya, isinya ya, kualitas jurnalismenya, dan tetap memuat puisi. Kompas juga meskipun mengurangi halaman, tapi kayaknya ada 2 versi ya, versi digital PDF gitu, ada versi cetak gitu. Nah, puisi tetap ada di akhir pekan gitu, masih memuat gitu. Beberapa jurnal, website sastra online muncul, timbul, ada. Tapi beberapa masih sangat menarik untuk kita kirim karya kita ke sana dan dimuat gitu. Saya juga menerbitkan kan majalah mata puisi bulanan gitu. Setiap bulan saya memilih 5 penyair, masing-masing antara 7 sampai 10 puisi begitu.
ada honornya. Kalau mau coba silakan, tapi ya berlangganan lah, lihat gitu seperti apa puisi yang kami pilih gitu. Puisi yang bagus menurut kami tentu saja begitu gitu. Jadi setiap kali menerima kiriman puisi di folder mantap puisi email itu, saya membuat beberapa folder. Satu, tidak layak. Dua, dipertimbangkan. Folder lain adalah terpilih. Folder lain adalah diterbitkan. Dari ada 4. Jadi dipertimbangkan itu barangkali akan dibaca lagi lebih teliti untuk jadi terpilih. Kalau terpilih pasti dimuat, tapi mungkin pada bulan berikutnya gitu. Nah, kalau sudah diterbitkan maka dia berpindah ke folder diterbitkan. Jadi kami tidak memberitahu kapan terbit. Kalau ada yang bertanya, kami kasih tahu. Tapi kalau dimuat pasti dikasih tahu dan dikirimi majalahnya. Kami tidak memberi catatan karena merepotkan sekali. Mungkin kalau saya punya waktu sebagai editor, sebagai kurator, saya punya waktu, saya akan membalas satu persatu. Banyak yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang mengirim puisi gitu. Tapi buat saya, bagaimana sih puisi yang di mata puisi itu gitu? Tonton aja video ini, vlog ini gitu. Saya kira-kira menginginkan puisi yang seperti saya bicarakan di vlog ini. Dari banyak video yang saya bicarakan itu gitu. Ya banyak kriteria gitu, banyak pertimbangan, tapi pasti kalau sesuatu puisinya seger, baru, berbeda secara tema atau secara gaya ucap, kami akan mendahulukan untuk memuatnya. Kami akan bergembira menerima puisi yang seperti itu. Tapi kenapa sih kita harus mengirim ke media? Begini, saya juga melewati masa-masa itu kan. Masa-masa ketika saya sangat bergairah, tertantang untuk mengirim puisi-puisi saya ke media-media yang beberapa menjadi patokan saya untuk ditargetkan, dimuat di situ gitu. Kenapa? Karena kalau Sutarji bilang kan, mengirim karya ke media itu seperti menguji wawasan puitis redakturnya. Kalau saya beri puisi yang baru begini, mereka paham nggak di mana keunggulannya? Tarji bilang begitu gitu. Kalau saya sih menyenangkan kan, misalnya begini, konon Kompas itu sehari bisa menerima 7 kiriman puisi. Seminggu berarti sekitar 7 kali 7, 49 ya, 48. Dan kita dipilih misalnya di antara 48 itu. Artinya itu apresiasi kan, itu pengakuan bahwa puisi kita layak gitu. Ya kita percaya saja pada kemampuan redakturnya untuk menyeleksi. Kalau nggak percaya nggak usah ngirim gitu. Jadi jangan kemudian karena kita mengirim bertahun-tahun nggak dimuat terus kita memaki-maki korannya, memaki-maki redakturnya gitu. Ya jangan juga gitu. Kita bisa kirim kemana-mana kan, bisa dimuat di mana-mana gitu kan. Kalau sekedar menemui pembaca puisi kita, kan banyak cara untuk mendapatkan kesempatan itu gitu. Sekarang di medsos mudah sekali gitu mendapatkan, kalau hanya untuk mendapatkan pembaca ya, siapapun pembaca itu gitu. Kita taruh di medsos kita ya dibaca orang, kita taruh di Twitter ya dibaca orang, kita taruh di vlog kita juga dibaca orang gitu. Tapi kalau saya sih sekarang agak kurang, jarang, hampir tidak pernah saya mengirim ke media. Bukan karena saya merasa nggak perlu lagi gitu, cuman saya selalu mengirim itu apabila ada sesuatu yang menurut saya baru pada puisi saya gitu. Buat saya sekarang menulis puisi itu ada dua. Satu, ya saya ingin menghasilkan karya-karya yang menurut saya baru, berbeda dengan puisi yang pernah saya tulis. Yang kedua, saya bagian dari menikmati dan merayakan puisi gitu. Jadi ketika ada momen tertentu, saya tidak memikirkan kebaruan, saya tidak memikirkan apa gitu. Kadang-kadang hanya untuk bermain-main, saya tulis puisi saja gitu.
sebaik-baiknya, tentu saja bukan bukan juga puisi yang ditulis dengan ceroboh gitu. Nah, puisi-puisi yang bermain-main itu atau puisi-puisi yang saya hanya untuk berniat menikmati puisi atau merayakan puisi setiap hari itu gitu, saya nggak akan mengirimkannya ke media gitu, karena menurut saya nggak ada yang baru tuh gitu. Kadang-kadang ada yang baru atau menjadi bahan saya tulis ulang, ketika saya merasa ada yang baru baru saya kirim gitu. Jadi yang penting adalah balik lagi ya, kita tulis aja puisi gitu, kita rayakan aja puisi tiap hari. Kita hayati aja kehidupan kita ini, peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari, peristiwa kecil, peristiwa rutin itu kita kita alami, kita hayati, kita sadari, kemudian kita maknai. Itulah yang kita tuliskan dalam puisi kita gitu. Buat saya itu menyenangkan. Buat saya itu membuat hidup jadi berarti, jadi berisi, jadi tidak berlalu dengan sia-sia gitu. Jadi yang rutin itu bisa menjadi sesuatu yang bermakna, kan jadi tidak sia-sia kan gitu. Sekecil apapun makna itu gitu juga. Ketika saya siarkan di medsos saya di Instagram atau apa, ada yang membaca gitu, yang terinspirasi. Nah itu yang kata kata Asrul Sani, kok Hairil sih. Kata Asrul Sani, penulis sastrawan itu memberi nafkah kepada pembacanya. Nafkah itu ya sesuatu yang dibutuhkan gitu, bukan hanya barang atau uang ya. Nafkah itu ya apa yang kita perlukan untuk hidup kita. Kita perlu memaknai sebuah peristiwa, kita perlu semacam pencerahan. Karya sastra bisa memberikan itu. Nah itulah yang dimaksud oleh Asrul sebagai kita berjasa memberi nafkah kepada pembaca kita itu. Oke, itu perihal media dan kenapa kita harus mengirim karya kita ke media. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.